Tahukah Anda bahwa lebih dari 80% orang yang menggunakan soda kue tidak tahu tentang rahasia kesehatan terkuatnya? Benar sekali. Bahan dapur umum ini, yang hanya berharga beberapa sen per dosis, diam-diam ada di jutaan rumah, menyembunyikan potensi sebenarnya. Bahkan, banyak ahli kesehatan menyebut soda kue sebagai salah satu obat yang paling terabaikan di bumi. Bayangkan, berapa kali Anda menggunakan soda kue untuk menyegarkan kulkas atau membuat kue tanpa pernah bertanya-tanya, apalagi yang bisa dilakukannya untuk tubuh Anda? Bagaimana jika saya katakan bahwa bubuk putih sederhana ini memiliki sejarah panjang dan menarik dari penggunaan yang mengejutkan? Beberapa di antaranya bisa mengubah cara Anda menjaga kesehatan di usia lanjut. Mengapa tidak banyak orang membicarakan kekuatan sejati soda kue? Dan yang lebih penting, apa yang mungkin kita lewatkan? Dalam panduan ini, kita akan menjelajahi manfaat kesehatan soda kue yang jarang diketahui, mengungkap siapa yang harus berhati-hati, dan menjelaskan cara menggunakannya dengan aman dan efektif. Jika Anda peduli pada kesehatan dan menginginkan opsi alami yang cerdas, Anda tidak akan ingin melewatkan ini. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda tekan tombol itu dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya yang dibuat khusus untuk Anda. Jika Anda menikmati video ini, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 untuk memberitahu saya bagaimana saya bisa membuat konten yang lebih baik untuk Anda. Pertama, meredakan mulas dan refluks asam. Bagi banyak lansia, mulas telah menjadi teman yang begitu sering muncul hingga hampir diterima sebagai bagian dari penuaan. Setelah makan, terutama di malam hari, sensasi terbakar yang familiar itu muncul di belakang tulang dada, menjalar ke tenggorokan. Ini mengganggu tidur, suasana hati, dan seringkali membuat kita meraih antasida tanpa berpikir panjang. Tapi bagaimana jika salah satu obat paling lembut dan efektif sudah menunggu di lemari dapur Anda selama ini? Soda kue, bubuk putih sederhana yang digunakan untuk membuat kue atau menjaga kulkas tetap segar, memiliki kemampuan alami yang kuat untuk menetralkan asam lambung. Saat dicampur dengan air, ia menjadi larutan basa yang cepat meredakan api refluks asam. Ini bukan sekadar cerita rakyat atau kebijaksanaan nenek moyang. Ini adalah kimia dalam bentuk paling praktis. Ketika soda kue, natrium bikarbonat, bertemu dengan asam klorida berlebih di lambung, ia membentuk garam, air, dan karbon dioksida. Dengan kata lain, itu menghentikan sensasi terbakar. Dalam hitungan menit, tekanan di dada Anda mereda. Asam yang naik dan mengiritasi esofagus memudar, dan napas Anda menjadi lebih lega. Namun yang lebih penting dari ilmu pengetahuan adalah apa yang diwakili oleh larutan sederhana ini. Kesempatan untuk merasa nyaman lagi tanpa bergantung pada pil atau resep dokter. Bagi lansia yang sudah mengelola banyak obat, kemampuan untuk menggunakan sesuatu yang alami, familiar, dan terjangkau terasa seperti merebut kembali sedikit kendali. Tidak perlu ke apotek, tidak ada efek samping, hanya momen ketenangan yang dihadirkan melalui 1 sendok teh dan segelas air. Namun, ini bukan untuk penggunaan sehari-hari, dan tidak cocok untuk semua orang. Soda kue mengandung natrium, yang mungkin tidak cocok bagi mereka dengan tekanan darah tinggi, masalah ginjal, atau kondisi jantung. Tetapi untuk bantuan sesekali, terutama setelah makan malam yang berat atau saat Anda berbaring terlalu cepat setelah makan, ini menawarkan obat yang cepat dan efektif. Bayangkan mengakhiri malam Anda dengan minuman hangat, mengetahui bahwa tubuh Anda sedang menuju istirahat alih-alih bersiap untuk ketidaknyamanan. Itulah keajaiban diam-diam dari larutan sederhana ini. Bukan hanya pada apa yang dilakukannya, tetapi betapa lembutnya ia melakukannya. Dan sekuat apapun bantuan itu, ini hanya permulaan dari apa yang bisa dilakukan air soda kue untuk kesejahteraan Anda. Karena minuman yang sama yang menenangkan lambung Anda juga mungkin diam-diam mendukung ginjal Anda, pekerja senyap tubuh Anda, yang tanpa lelah menyaring setiap tetes darah. Penasaran bagaimana cara kerjanya? Mari kita ungkap hubungan antara soda kue dan kesehatan ginjal, serta apa yang harus diketahui setiap lansia tentang melindungi organ vital ini. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini membantu, silakan komentar nomor 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda bersama saya. Sekarang, mari kita lanjut ke poin kedua. Kedua, mendukung fungsi ginjal. Seiring bertambahnya usia, kita menjadi lebih sadar akan sistem-sistem diam di tubuh kita yang telah bekerja dengan setia di belakang layar selama puluhan tahun. Di antara mereka,
Ginjal memainkan salah satu peran paling vital, menyaring limbah, menyeimbangkan cairan, dan membantu menjaga keseimbangan asam basa yang halus yang membuat setiap organ berjalan dengan lancar. Namun seiring usia, terutama dengan adanya kondisi kronis seperti diabetes atau tekanan darah tinggi, ginjal mulai kehilangan efisiensi. Perubahan ini bisa halus pada awalnya. Kelelahan, pembengkakan di pergelangan kaki, atau perubahan dalam buang air kecil, tetapi mereka berbicara tentang ketidakseimbangan yang lebih dalam yang membutuhkan perhatian, bukan diam. Disinilah soda kue, barang rumah tangga sederhana, masuk ke dalam percakapan dengan cara yang tak terduga. Penelitian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa soda kue, atau lebih tepatnya natrium bikarbonat, dapat menawarkan dukungan berarti bagi mereka dengan penyakit ginjal kronis tahap awal, CKD. Bagaimana? Semuanya bermuara pada asam. Saat fungsi ginjal menurun, tubuh kesulitan menghilangkan asam dari aliran darah, menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai asidosis metabolik. Kondisi ini diam-diam mempercepat kerusakan ginjal, menciptakan lingkaran setan penurunan. Ketika diambil dalam jumlah kecil yang dipandu secara medis, soda kue bertindak sebagai penyangga, membantu menetralkan asam berlebih ini. Ini bukan hanya bantuan sementara. Ini mungkin memperlambat perkembangan penyakit ginjal. Satu studi jangka panjang menemukan bahwa pasien dengan CKD yang diberi suplemen natrium bikarbonat mengalami penurunan fungsi ginjal yang lebih lambat dan banyak yang menghindari kebutuhan untuk dialisis sama sekali. Itu bukan hanya ilmu pengetahuan. Itu adalah kesempatan kedua. Cara untuk memperpanjang kemandirian, menghindari perawatan invasif, dan terus menikmati ritme kehidupan sehari-hari. Bayangkan memberikan ginjal Anda bantuan lembut, bukan melalui obat-obatan, tetapi melalui sesuatu yang familiar seperti air dan sesendok bubuk. Bagi banyak lansia, terutama mereka yang mengelola banyak resep, gagasan untuk mendukung kesehatan dengan sesuatu yang alami dan murah membawa kedamaian dan harapan. Tentu saja, ini harus digunakan dengan bijaksana. Soda kue mengandung natrium, dan bagi mereka dengan penyakit ginjal lanjut, gagal jantung, atau retensi cairan, kehati-hatian sangat penting. Penggunaan rutin apapun harus didiskusikan dengan penyedia layanan kesehatan Anda karena tujuannya adalah dukungan, bukan tekanan. Namun, dalam kerja diam-diam untuk melindungi keseimbangan internal tubuh Anda, obat sederhana ini menawarkan potensi yang mengejutkan. Dan itu tidak berhenti di situ. Sementara soda kue membantu ginjal Anda mengelola asam, itu juga mungkin meredakan salah satu masalah paling menyakitkan dan membuat frustrasi yang dihadapi lansia, infeksi saluran kemih. Bisakah bahan dapur ini benar-benar menenangkan sensasi terbakar dan ketidaknyamanan yang mendesak itu? Anda mungkin terkejut dengan apa yang dikatakan penelitian, dan apa yang bisa Anda lakukan di rumah untuk merasa lega. Mari kita jelajahi selanjutnya. Ketiga, meredakan ketidaknyamanan saluran kemih. Dukungan untuk UTI. Sedikit ketidaknyamanan di kemudian hari yang begitu mengganggu dan melelahkan seperti infeksi saluran kemih. Bagi banyak lansia, terutama wanita, sensasi terbakar, dorongan sering untuk buang air kecil, dan ketidaknyamanan panggul yang terus-menerus menjadi pengunjung tak diundang yang muncul berulang kali. UTI tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, mereka juga mengikis martabat, tidur, dan ketenangan pikiran. Dan sementara antibiotik tetap menjadi pengobatan utama, apa yang terjadi ketika gejala berlama-lama di antara infeksi? Bagaimana jika sesuatu yang sederhana bisa sedikit meredakan ketidaknyamanan? Disinilah soda kue masuk, bukan sebagai obat, tetapi sebagai sekutu yang lembut dan mendukung. Saat dilarutkan dalam air, soda kue menjadi basa, meningkatkan pH urin Anda. Perubahan ini mungkin tidak tampak dramatis, tetapi itu bisa mengubah lingkungan internal cukup untuk membuatnya kurang ramah bagi bakteri penyebab infeksi, terutama E. coli, yang berkembang dalam kondisi asam. Lansia dengan UTI berulang sering hidup dengan peradangan halus bahkan ketika infeksi penuh tidak ada. Saluran kemih yang lebih basah dapat mengurangi iritasi dan menenangkan ketidaknyamanan harian yang kadang-kadang diabaikan dokter. Ilmu pengetahuan mulai menggemakan apa yang telah ditemukan banyak orang melalui pengalaman pribadi. Dalam satu studi, wanita dengan UTI sering yang menggunakan natrium bikarbonat sebagai bagian dari rencana perawatan mereka mengalami lebih sedikit kambuh dan melaporkan lebih sedikit sensasi terbakar dan urgensi. Ini adalah perubahan sederhana. Setengah sendok teh dicampur ke dalam segelas air hangat. Tapi itu bisa terasa seperti pemulihan kecil kendali ketika tubuh Anda terasa tidak dapat diprediksi.
Lebih dari sekadar mengubah kimia, tindakan kecil ini bisa membawa kenyamanan selama masa cemas. Ini memberi lansia sesuatu yang segera bisa mereka lakukan untuk merasa lebih baik sambil menunggu janji dokter atau di antara kursus pengobatan. Ini menawarkan rasa lega tanpa bergantung pada resep lain. Dan di dunia di mana orang dewasa yang lebih tua sering mengelola banyak obat, itu sendiri bisa membawa kedamaian. Tentu saja, ini bukan pengganti perawatan medis. UTI bisa memburuk dengan cepat pada orang dewasa yang lebih tua, terutama mereka dengan diabetes atau penggunaan kateter, dan harus ditangani dengan serius. Tapi untuk dukungan sesekali dan terutama di bawah bimbingan medis, air soda kue bisa menjadi pendamping lembut di jalan menuju pemulihan. Dan sementara sudah menghibur untuk mengetahui bahwa soda kue dapat meredakan ketidaknyamanan internal, kegunaannya tidak berhenti di situ. Karena percaya atau tidak, campuran yang sama yang menenangkan saluran kemih Anda juga mungkin membantu meredakan serangan gout yang menyakitkan yang menyerang sendi tanpa peringatan. Bisakah obat dapur yang sama ini benar-benar melembutkan sesuatu yang seintens nyeri gout? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Mari kita lihat lebih dekat. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan poin keempat. Keempat, membantu serangan gout. Jika Anda pernah terbangun di tengah malam dengan sendi yang begitu bengkak, merah, dan sakit sehingga bahkan berat spray terasa tak tertahankan, Anda tahu sifat kejam gout. Ini bukan sekadar rasa sakit. Ini adalah jenis ketidaknyamanan yang tajam dan menusuk yang membajak kehidupan sehari-hari Anda, seringkali menyerang tanpa peringatan. Bagi banyak lansia, gout terasa seperti pengkhianatan tubuh, terutama ketika mereka telah berusaha keras untuk makan lebih baik, tetap aktif, dan mengikuti perintah dokter. Namun, serangan itu tetap datang. Di jantung gout adalah asam urat, zat yang menumpuk di darah dan mengkristal di sendi, paling sering di jempol kaki, pergelangan kaki, atau lutut. Kristal-kristal kecil ini terasa seperti pecahan kaca di bawah kulit, memicu sistem kekebalan untuk bereaksi dengan peradangan yang intens. Solusinya tidak sederhana, dan obat-obatan tentu memiliki tempatnya. Tapi bagaimana jika Anda bisa melakukan sesuatu yang lembut di rumah untuk mendukung tubuh Anda dalam mengurangi frekuensi atau keparahan serangan ini? Soda kue, meskipun tampak tidak mungkin, telah menunjukkan potensi untuk melakukan hal itu. Kekuatannya terletak pada sifat basanya. Ketika Anda meminum larutan soda kue dan air yang disiapkan dengan benar, itu bisa secara halus menggeser pH tubuh Anda ke arah yang lebih basah. Mengapa itu penting? Karena asam urat menjadi lebih larut dan lebih mudah dikeluarkan melalui urin dalam lingkungan basah. Itu berarti lebih sedikit kristal yang terbentuk, dan ketika mereka terbentuk, mereka mungkin larut lebih mudah. Bagi lansia yang telah menderita serangan gout berulang, penyesuaian sederhana ini dapat menawarkan bantuan nyata. Beberapa studi yang muncul menunjukkan bahwa natrium bikarbonat yang diambil di bawah pengawasan medis dapat membantu mengurangi konsentrasi asam urat dalam darah dan meredakan ketidakseimbangan metabolik yang membuat serangan lebih mungkin terjadi. Meskipun bukan pengobatan mandiri, dan tentu saja tidak menggantikan obat yang diresepkan, itu mungkin berfungsi sebagai pendamping dalam pencegahan, langkah kecil sehari-hari menuju lebih sedikit rasa sakit. Yang lebih penting adalah apa yang diwakili oleh ritual ini, pemberdayaan. Mudah untuk merasa tak berdaya ketika tubuh memberontak. Tetapi mengaduk 1 sendok teh soda kue ke dalam air hangat dan meminumnya perlahan menjadi lebih dari sekadar obat. Ini menjadi momen perawatan, penghormatan diri, menghormati sinyal diam tubuh Anda. Tapi kegunaan soda kue tidak berhenti di sendi. Sama seperti itu dapat melarutkan apa yang mengkristal di tubuh. Itu juga dapat menetralkan apa yang tertinggal di mulut, asam dan bakteri yang menyebabkan bau mulut dan ketidaknyamanan. Bisakah larutan lembut yang sama membantu menyegarkan napas Anda dan mendukung kesehatan mulut? Anda mungkin terkejut dengan apa yang ada di balik senyuman sederhana itu. Mari kita ungkap selanjutnya. Kelima, menenangkan luka mulut dan bau mulut. Seiring bertambahnya usia, kita menjadi lebih peka terhadap ketidaknyamanan halus yang dulu terasa mudah diabaikan. Luka kecil di mulut, rasa kering dan pahit, rasa malu diam-diam bertanya-tanya apakah napas kita kurang segar. Ini adalah hal-hal yang dihadapi banyak lansia. Setiap hari, tidak cukup serius untuk memerlukan obat, namun cukup mengganggu untuk mencuri kenyamanan, kepercayaan diri, dan kemudahan dalam percakapan.
Baik itu sariawan yang menetap, sensitivitas dari gigi palsu, atau hanya perubahan dalam kesehatan mulut karena obat-obatan atau mulut kering, perjuangannya nyata dan seringkali tidak diucapkan. Soda kue, teman familiar di dapur, dapat menawarkan solusi yang baik dan efektif. Perannya dalam perawatan mulut bukanlah hal baru. Generasi sebelum kita telah menggunakannya untuk menyegarkan napas dan membersihkan gigi. Tapi apa yang memberinya kekuatan bukan hanya tradisi. Ini adalah ilmu pengetahuan. Natrium bikarbonat membantu menetralkan asam di mulut, menciptakan lingkungan di mana bakteri berbahaya kesulitan untuk berkembang. Bakteri ini, jika dibiarkan, adalah yang berkontribusi tidak hanya pada bau mulut, tetapi juga iritasi mulut, plak, dan bahkan penyakit gusi. Ketika digunakan sebagai bilasan lembut, hanya setengah sendok teh yang diaduk ke dalam air hangat, soda kue dapat membawa bantuan yang menenangkan untuk jaringan yang teriritasi. Bagi mereka yang rentan terhadap sariawan atau luka akibat gigi palsu, bilasan ini dapat mengurangi rasa perih dan mempromosikan penyembuhan. Ini tidak membakar atau mengiritasi seperti obat kumur berbasis alkohol. Sebaliknya, itu diam-diam menyeimbangkan pH mulut, memberi jaringan kesempatan untuk pulih dengan tenang. Lansia yang berurusan dengan mulut kering atau mengonsumsi obat-obatan yang memengaruhi kelembapan mulut sering menemukan bilasan lembut ini menenangkan, bahkan memulihkan. Dan untuk napas, bagian tak terlihat namun kuat secara emosional dari cara kita terhubung, soda kue melakukan lebih dari sekadar menutupi bau. Ini bekerja pada akarnya, mengubah lingkungan kimia sehingga senyawa penyebab bau tidak berkembang. Hasilnya, mulut yang terasa lebih bersih, lebih percaya diri untuk berbicara dan tersenyum, dan ritual kecil yang menjadi tindakan sehari-hari penghormatan diri. Ini adalah pengingat bahwa bahkan ketidaknyamanan terkecil pun layak mendapat perhatian. Bahwa martabat bukan hanya tentang menghindari penyakit, tetapi tentang merasa utuh, dari sendi hingga senyuman Anda. Tapi yang lebih luar biasa adalah bahwa jangkauan soda kue tidak berakhir di mulut. Sama seperti itu menetralkan asam dan menenangkan iritasi secara internal. Itu juga dapat mendukung kemampuan tubuh Anda untuk pulih setelah aktivitas fisik, mengurangi nyeri dan membantu otot yang lelah pulih lebih cepat. Penasaran bagaimana minuman sederhana bisa membantu tubuh Anda bergerak dengan lebih mudah dan lebih sedikit rasa sakit? Mari kita jelajahi selanjutnya. Keenam, mengurangi nyeri pasca olahraga. Bagi banyak lansia, tetap aktif adalah anugerah, cara untuk menjaga kemandirian, menjaga jantung tetap kuat, dan merasa terhubung dengan ritme kehidupan. Baik itu berjalan di pagi hari, berkebun di bawah sinar matahari sore, atau peregangan lembut selama terapi fisik, gerakan membawa kebebasan. Tapi dengan kebebasan itu seringkali datang nyeri. Jenis yang merayap sehari kemudian, membuat sendi kaku, mengencangkan otot, dan membuat tugas-tugas sederhana terasa 2 kali lebih sulit. Dan di momen-momen diam ketidaknyamanan itu, seperti duduk di tepi tempat tidur atau memegang pegangan tangga, banyak lansia bertanya-tanya, apakah ini hanya rasanya menua? Kenyataannya, beberapa nyeri adalah alami, bahkan sehat. Ini adalah cara tubuh untuk membangun kembali dan memperkuat. Tapi ada perbedaan antara pemulihan yang diperlukan dan rasa sakit yang berlama-lama yang membatasi kegembiraan Anda. Disinilah air soda kue, sederhana dan rendah hati, memiliki peran diam untuk dimainkan. Sementara kita sering memikirkan natrium bikarbonat sebagai sesuatu untuk dapur atau sakit perut, itu juga bertindak sebagai penyangga alami di dalam tubuh. Setelah aktivitas fisik, otot Anda mengumpulkan asam laktat, yang berkontribusi pada sensasi nyeri dan terbakar yang dikenal sebagai nyeri otot onset tertunda. Minum segelas kecil air soda kue segera setelah berolahraga dapat membantu menetralkan beberapa asam itu, meredakan lingkungan internal dan membantu otot Anda pulih lebih cepat. Ini tidak menghapus kelelahan, tetapi bisa melembutkan tepinya, memungkinkan Anda bergerak sedikit lebih bebas keesokan harinya, berdiri lebih tegak, dan kembali ke aktivitas yang Anda cintai dengan lebih sedikit ragu-ragu. Bagi lansia yang baru kembali bergerak setelah sakit atau operasi, dukungan lembut ini bisa berarti perbedaan antara tetap di jalur dan menyerah karena frustrasi. Ada juga kenyamanan psikologis dalam memiliki sesuatu yang begitu mudah diakses, begitu familiar, menawarkan dukungan nyata. Sesendok teh dalam air, seteguk diam, dan rasa bahwa tubuh Anda sedang dirawat dari dalam keluar. Tidak agresif, tidak buatan, tetapi alami. Itu bukan hanya pemulihan. Itu penyembuhan dengan martabat. Dan mungkin bagian yang paling indah,
Ini bukan tempat di mana dukungan soda kue berakhir. Sama seperti itu membantu tubuh Anda pulih setelah bergerak. Itu juga memainkan peran penting dalam sesuatu yang lebih mendasar. Menyeimbangkan pH internal tubuh Anda, dasar diam dari energi, kekuatan kekebalan, dan kesehatan seluler. Bisakah perubahan kecil dalam pH memengaruhi cara kerja seluruh sistem Anda? Anda akan segera mengetahuinya. Mari kita lihat lebih dalam. Ketujuh, mendukung pH tubuh yang seimbang. Tubuh kita bijaksana, sangat bijaksana. Setiap napas yang kita ambil, setiap detak jantung, setiap proses pencernaan dan perbaikan seluler bergantung pada keseimbangan kimia yang halus. Salah satu aspek terpenting dari harmoni internal itu adalah sesuatu yang jarang kita pikirkan, pH. Secara khusus, keseimbangan asam basa dari darah dan cairan kita. Ketika itu terlalu condong ke arah keasaman, bahkan sedikit, itu bisa membuat kita merasa lelah, nyeri, meradang, dan rentan terhadap masalah kesehatan kronis. Dan bagi lansia, yang tubuhnya secara alami kehilangan sebagian kapasitas penyangganya seiring bertambahnya usia, menjaga pH yang sehat menjadi semakin penting. Diet modern yang kaya akan daging, gula, makanan olahan, dan rendah sayuran segar cenderung mendorong tubuh ke arah keadaan yang lebih asam. Kombinasikan itu dengan stres, obat-obatan, dan kurangnya aktivitas fisik, dan tubuh mungkin mulai kesulitan untuk mengikuti. Sementara aliran darah diatur ketat untuk tetap dalam kisaran pH yang aman, bagian lain dari tubuh, otot, sendi, dan bahkan tulang Anda mungkin mulai menderita secara diam-diam saat itu mengimbangi. Disinilah soda kue dalam bentuknya yang paling sederhana bisa masuk dengan dukungan lembut. Jumlah kecil yang diencerkan dengan benar dalam air bertindak sebagai penyangga basa. Itu tidak mengesampingkan sistem alami tubuh Anda. Itu bekerja bersama mereka. Ini membantu menetralkan asam berlebih yang mungkin menumpuk di jaringan, meredakan tekanan halus yang ginjal dan paru-paru terus kelola. Banyak lansia yang menambahkan minuman soda kue kecil ke rutinitas mereka beberapa kali seminggu melaporkan merasa lebih jernih, lebih ringan, dan lebih berenergi. Ini bukan sihir. Ini adalah kimia yang digunakan dengan bijaksana dan penuh hormat. Dan ini bukan tentang mengejar ekstrim. Ini bukan tentang mengubah tubuh Anda menjadi mesin basa, seperti yang disarankan beberapa mode. Ini tentang dukungan lembut. Ini tentang keseimbangan. Tentang membantu tubuh Anda melakukan apa yang sudah berusaha dilakukan, hanya dengan sedikit lebih sedikit perjuangan. Ketika lingkungan internal Anda seimbang, semuanya mengalir lebih baik. Pencernaan, energi, tidur, bahkan respons kekebalan. Dan belum, rebalancing alami ini memiliki satu manfaat tak terduga lagi. Ini tidak hanya memengaruhi organ dan sel Anda. Ini bahkan bisa mencapai permukaan tubuh Anda. Karena sama seperti keasaman dalam aliran darah dapat menyebabkan ketidaknyamanan di dalam, itu juga dapat memengaruhi kulit Anda, menyebabkan kekeringan, gatal, dan iritasi. Bisakah rendaman atau bilasan soda kue menenangkan kulit Anda seperti cara itu menenangkan lambung Anda? Jawabannya mungkin mengejutkan Anda. Dan itu mungkin obat kulit paling lembut yang tersembunyi di depan mata. Mari kita lihat. Kesimpulan. Langkah kecil, dampak abadi. Seiring bertambahnya usia, kita mulai memahami sesuatu yang sering diabaikan oleh kaum muda. Bahwa kesehatan sejati bukan tentang mengejar tren atau perbaikan cepat, tetapi tentang menyelaraskan diri dengan sinyal diam tubuh dan merespons dengan perawatan, kebijaksanaan, dan kesederhanaan. Soda kue mungkin tidak terlihat banyak. Ini polos, murah, dan mudah dilupakan. Tapi seperti yang telah Anda lihat, itu membawa kekuatan diam, tradisi penyembuhan yang telah lama berdiri yang didukung oleh dukungan ilmiah yang berkembang. Dari memudahkan pencernaan dan menenangkan sendi yang sakit, hingga mendukung fungsi ginjal dan menyegarkan napas, bubuk sederhana ini menawarkan jenis kesehatan yang tidak berteriak. Ini hanya bekerja dengan lembut dan mantap. Dan di dunia di mana obat-obatan dan perawatan bisa terasa berlebihan, keindahan dari sesuatu yang begitu alami, begitu mudah diakses, adalah bahwa itu memberi Anda rasa kendali. Sekali lagi, itu mengingatkan Anda bahwa penyembuhan tidak selalu datang dalam bentuk resep. Terkadang itu dimulai dengan sendok, segelas air, dan kemauan untuk merawat diri sendiri dengan cara baru. Tapi pesan terpenting untuk dibawa bukan hanya tentang soda kue. Ini tentang hak dan tanggung jawab Anda untuk menjelajahi opsi, mengajukan pertanyaan, dan menjadi pengelola bijaksana tubuh Anda sendiri.
Anda telah hidup cukup lama untuk tahu bahwa tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua orang. Itulah mengapa keseimbangan dan kehati-hatian penting. Selalu bicarakan dengan dokter Anda sebelum membuat perubahan, terutama jika Anda memiliki kondisi yang sudah ada atau mengonsumsi obat secara teratur. Soda kue kuat. Tetapi seperti apapun yang kuat, itu harus digunakan dengan bijaksana. Dan sekarang setelah Anda mengungkap manfaat kesehatan ini, Anda tidak hanya memegang informasi, Anda memegang wawasan. Apakah Anda memilih untuk mencoba air soda kue sendiri atau hanya menyimpan pengetahuan ini? Anda telah mengambil langkah menuju kehidupan yang lebih mendalam dan penuh perhatian. Jadi, inilah untuk hal-hal kecil yang membuat perubahan besar. Untuk usia bukan sebagai penurunan, tetapi sebagai penyempurnaan. Dan untuk Anda karena memilih rasa ingin tahu, menghormati kesehatan Anda, dan tetap terbuka terhadap kemungkinan yang masih ada di depan. Jika pesan ini berbicara kepada Anda, bagikan dengan seseorang yang Anda sayangi. Anda tidak pernah tahu kehidupan siapa yang mungkin disentuh oleh sedikit kebijaksanaan. Perjalanan Anda belum selesai. Ini hanya semakin dalam, dan Anda berada tepat di tempat yang Anda butuhkan. Pelajaran ini dimaksudkan untuk menginspirasi Anda untuk hidup sepenuhnya dan otentik. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Luangkan waktu sejenak untuk merenung dan bagikan satu hal yang telah Anda pelajari dan rencanakan untuk diterapkan dalam hidup Anda sendiri. Mari kita saling mendukung dalam perjalanan menuju merangkul kebenaran ini. Jika Anda menikmati video ini, silakan tinggalkan komentar dengan 1. Jika tidak, jangan ragu untuk berkomentar dengan 0. Umpan balik Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke saluran YouTube kami untuk konten lebih lanjut seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan inilah untuk menjalani hidup dengan cara Anda sendiri.